Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-341 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita, dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya, sehingga kita dimampukan untuk menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan agar kita dimampukan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat bagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 di ayat yang ke-41. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini tentang berjaga-jaga dan berdoa merupakan salah satu ayat, satu ajakan Yesus yang paling sering dikutip. Ungkapan ini mengandung makna yang sangat mendalam bagi kehidupan seorang Kristen, terutama dalam konteks menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita akan melihat apa makna daripada ayat ini. Pertama, berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga berarti memiliki kesadaran yang konstan, yang tetap akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ini melibatkan sikap waspada terhadap godaan, pencobaan, dan pengaruh dunia yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Berjaga-jaga juga berarti siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita harus selalu siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita di hadapannya. Berjaga-jaga berarti waspada terhadap tanda-tanda zaman dan peristiwa-peristiwa dunia yang menandai semakin dekatnya kedatangan Tuhan. Berdoa. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita mengungkapkan syukur, meminta pertolongan, dan memohonkan pengampunan. Doa menunjukkan bahwa kita menyadari ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak dapat menghadapi hidup ini sendiri, tetapi membutuhkan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Doa mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita merasakan kehadirannya yang nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ayat ini berimplikasi dalam hidup kita? Ajakan untuk berjaga-jaga dan berdoa mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Kita tahu arti kekudusan adalah memisahkan diri dari gaya hidup dan pola pikir dari dunia ini. Dengan menjaga hati dan pikiran kita tetap murni,
kita lebih siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Melalui doa, iman kita semakin diperkuat. Kita belajar untuk percaya pada janji-janji Tuhan dan mengalami kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang berjaga-jaga dan berdoa, kita menjadi saksi bagi Tuhan di dunia ini. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang lain, dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kita menerapkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Pertama, jadwalkan waktu untuk berdoa. Sisihkanlah waktu setiap hari untuk berdoa secara pribadi maupun bersama komunitas. Kedua, pelajarilah Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran dan hikmat. Dengan rajin mempelajarinya, membacanya, kita akan semakin mengenal Allah dan kehendak-Nya. Yang ketiga, setialah dalam persekutuan. Bersekutu dengan sesama orang percaya akan memperkuat iman kita dan memberikan dukungan satu sama lain. Dan yang berikut, ambillah kesempatan untuk melayani. Melayani sesama adalah cara nyata untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ajakan untuk berjaga-jaga dan berdoa adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan semakin dekat dan siap untuk menyambut kedatangannya kembali. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda-Nya Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda-Nya Allah. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda-Nya Allah. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami, menyadarkan kami akan kedatangan Tuhan kembali. Untuk kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, sehingga pada saatnya tiba, kami ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kesukaan yang kekal. Haleluya. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Dan kuasa firman sanggup membukakan pintu-pintu berkat Tuhan, mencukupkan segala menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa,
Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara, kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.